Jadi kalau kita ini berwudu itu, dosa-dosa yang ada dalam tubuh kita itu akan rontok dengan air wudu tersebut. Ada ulama besar Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini diberikan kelebihan oleh Allah ini, mata beliau ini dikasapkan, kan sedikit bersihnya. Mata orang itu kalau bersih itu, maka akan diberikan karamah oleh Allah. Walaupun dia bukan orang Islam. Seperti misalnya pendeta. Dulu ada pendeta namanya Bahira. Ada di Syam. Jadi di Syam ketika Rasulullah berdagang sama paman beliau, Abu Thalib, pergi berdagang, ada pendeta namanya siapa? Bahira. Bahira ini ibadah hanya dalam gereja ini, gak pernah keluar-keluar. Tapi ketika Nabi itu singgah di tempat dia, depan gereja itu ada pohon besar, sehingga pedagang-pedagang itu pada berlindung di situ. Bahira yang gak pernah keluar dari gerejanya itu, dia keluar waktu itu, cari-cari. Maka begitu nengok, dia menasihati Abu Thalib, ini adalah Sayyidul Alamin. Dia akan menjadi pimpinan alam semesta ini. Dia adalah Nabi terakhir dan aku melihatnya. Dari mana engkau tahu? Aku melihat ketika dia jalan di atas bukit sana tadi, aku melihat pohon-pohon itu sujud, batu-batu itu sujud memberikan salam kepada anak kecil ini. Dan tidaklah pohon-pohon itu sujud kecuali itu adalah Nabi. Jadi Bahira itu mata beliau ini kasar. Jadi tidak semua orang bisa melihat pohon itu sujud. Mata beliau ini kasar sehingga melihat pohon-pohon itu bersujud kepada Rasulullah SAW. Padahal beliau itu masih waktu itu istilahnya agama Kristen sekarang, agama Nabi Isa. Tapi beliau ini imannya selamat sehingga begitu melihat Nabi, ya, tapi bukan orang kafir ya. Ketika itu masih syariatnya syariat Nabi Isa. Nabi belum diutus, masih kecil. Beliau ini kasab, bisa melihat pohon-pohon itu sujud. Derajat. Macam orang nengok Lailatul Qadar malam. Itu kalau mata yang kasar bisa nengok pohon-pohon kayu itu sujud. Tapi kalau mata-mata kotor macam kita ni nengok perempuan tu melalak gini ya, nggak bisa lihat itu. Jangan dikira nanti sujud tu memang nampak lunduk gitu semua enggak. Itu makam-makam orang yang istimewa di sisi Allah. Nah, Imam Abu Hanifah ini, beliau ini adalah orang yang mempunyai mata yang kasar. Sehingga setiap orang wudu dia tahu dia ni. Oh, ini baru makan yang haram ini. Maka seorang anak muda sedang berwudu, habis wudu dia nasihati. Sini kamu. Jangan suka bergaul sama wanita. Aku melihat kotoran-kotoran yang jatuh daripada itu adalah kotoran maksiat zina. Itu tahu dia. Sehingga beliau berdoa kepada Allah, ya Allah hilangkan kasab dari mata. Jadi kalau kita bisa melihat, Pak, kalau kita bisa melihat ketika kita wudu tersebut, maka kotoran-kotoran itu akan keluar dari tubuh-tubuh kita. Kita akan jijik melihat air wudu yang jatuh daripada badan kita. Masya Allah. Jadi, luar biasa ini. Sampai dari kuku-kuku kita keluar, sampai dosa-dosa kecil pun yang masih melekat dalam tubuh kita ini akan terampuni, akan keluar sebab berwudu. Jadi wudu ini amalan besar, bukan cilet-cilet tu wudu, bukan sembarangan. Maka kita wudu tu anggap kita sedang beribadah kepada Allah. Ini wudu ini adalah perintah Allah, sunnah Rasulullah. Ketika kita wudu, kita rasakan ini perintah Allah. Sehingga ketika kita berwudu hati-hati, jangan sampai badannya tidak ada yang tidak basah, sikutnya dilewati, jangan wudu itu sembarangan. Sehingga ketika kita berwudu itu, mudah-mudahan wudu kita diterima oleh Allah. Hadis-hadis Rasulullah, dosa-dosa kita diampuni. Banyak lagi fadilah-fadilahnya. Nah, ini fadilahnya. Sehingga orang yang berwudu ini luar biasa. Punya amalan luar biasa itu wudu. Bukan hanya membersihkan badan, tapi juga membersihkan hati. Jadi wudu itu bukan hanya membersihkan badan, tapi juga membersihkan hati. Hati kita akan bersih sebab berwudu tersebut.
Ada satu kisah, ya, ini yang sering pengajian pernah dengar kisahnya. Yang belum pernah ikut pengajian mungkin baru dengar sekali. Dikisahkan dalam kitab Risalatul Mu'awanah. Seorang ulama bernama Abul Hasan As-Sadili. Beliau ini ulama karomah besar. Ulama sekaligus wali Allah. Doa-doanya dikabulkan oleh Allah. Muridnya banyak, jadi orang kaya. Jadi Abu Hasan As-Sadili ini rumahnya seperti istana, macam raja rumah. Terbalik. Biasanya kan wali-wali Allah ini kan rumahnya kecil, sederhana, ya kan? Bajunya cuma 2. Ini wali-wali Allah biasa. Ini wali Allah yang luar biasa. Rumahnya kayak macam istana. Kendaraan-kendaraan kudanya cukup banyak. Sehingga tinggal pilih. Sampai perhiasan-perhiasan pada pelana-pelana kudanya itu terbuat dari emas. Wangking kayanya. Hampir itu di dalam kisahkan ada seorang ulama yang protes dengan kehidupan beliau seperti ini. Ini ulama wali Allah jadi contoh, ini kok bisa jadi orang kaya seperti ini? Siapa yang ngajarin ini? Maka ada ulama yang mau protes beliau, mau jalan ziarah. Maka setelah sampai, maka Abul Hasan itu Masya Allah disambut dengan meriah. Ayo kita jalan-jalan, sambil jalan-jalan nanti cerita. Maka dituangkan minuman, ya, minuman yang halal, yang begitu lezat, yang begitu mahal kepada ulama yang datang tadi, dijamu tamu. Penuh pula tuh gelasnya dikasih. Duduk di atas pelana kuda. Ajak jalan-jalan di kota. Ulama tadi nih nggak sempat nengok kota, sibuk nengok airnya dia, takut tumpah. Terbawa gitu ah. Takut tumpah. Wah, dibawa gitu. Hah? Kudanya disuruh kencang pula sama syekhnya. Ayo kencang terus, biar cepat nih. Wah, dia jaga air terus. Wah, dia air, jaga terus. Biar nggak tumpah. Nggak berani nengok kiri kanan dah. Sampai di tempat, ditanya sama Tuan Syekh Abdul Hasan tadi, ulama besar tadi. Gimana pemandangan tadi? Nggak sempat aku nengok. Sibuk aku nengok air. Begitu juga aku katanya. Ini istana nggak sempat aku lihatnya. Yang ada di hatiku hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tawajuhnya hanya buat Allah. Rumahnya besar, kendaraannya banyak, tapi hatinya hanya milik Allah. Itu ulama. Kalau kita rumah besar memang nengok aja kotor macam-macam, rumah terus kurus. Enggak sempat sholat tahajud. Nah, maka ulama tadi ini didengarlah oleh preman-preman yang ada di kota. Preman tadi ini dengar dulu zaman Nabi Musa ada ilmu namanya ilmu kimia. Ilmu kimia itu dikuasai, Allah wahyukan kepada Nabi Musa. Kemudian ilmu kimia itu dipelajari oleh Qarun. Qarun itu belajar ilmu kimia. Besi-besi, kaleng-kaleng, ya kan? Disulap apa di proses kimia dengan ilmu kimia tadi bisa menjadi emas. Sehingga semua benda-benda itu oleh Qarun itu bisa dirubah jadi emas murni 99%. Kalau sekarang emas London. Emas murni. Sehingga kaya raya, namanya ilmu kimia. Ini preman tadi nih nengok ulama itu, kayak jangan ulama ini punya ilmu kimia macam Qarun gitu kayak. Dituduhnya ulama besar tuh punya ilmu kimia. Dari mana datang kerja? Nggak pernah duduk ngaji aja, zikir, ngajarkan santri, zikir, ngajarkan ilmu, zikir, ngajarkan ilmu. Tapi rumahnya besar, kendaraannya begitu banyak, kudanya begitu banyak, pelana-pelana kudanya, gerobak-gerobak kudanya cukup banyak, kendaraannya. Dari mana duitnya ini? Pasti ada ilmu kimia ini. Datang anak muda tadi kepada Tuan Syekh. Anak muda itu suka ilmu yang aneh-aneh, Pak. Diajarin sholat, zikir itu umpan. Tapi kalau ada ilmu aneh itu suka. Maka datanglah preman tadi. Tuan, saya ingin belajar ilmu kimia. Masya Allah. Tuan Syekh tadi ini karena wali Allah ini nggak ada tersinggung sedikit pun.
Nggak ada tersinggung, senyum aja, masya Allah, anak muda. Mau belajar ilmu kimia? Benar tuan. Tapi ada syarat. Nanti gua ajarkan setelah kamu nyantri 1 tahun sama aku. Nyantri 1 tahun sama aku, ya. Kamu ngaji di sini dan syaratnya lagi selama 1 tahun kamu tidak boleh putus wudu. Asal batal wudu sholat 2 rakaat. Asal batal wudu sholat 2 rakaat. Bagaimana, siap? Karena anak muda yang mau belajar ilmu kimia tadi, siap tuan guru. Jadi selama setahun sama tuan guru tadi, asal batal wudu, wudu lagi sholat 2 rakaat. Asal batal wudu lagi sholat 2 rakaat. Sholat sunnah wudu. Selama setahun. Ternyata setelah setahun berubah preman tadi jadi wali Allah. Udah sorban, berjubah, sholat tahajudnya rajin, zikirnya rajin, ya. Berubah, sifat-sifatnya berubah. Biasanya kasar sama orang ini, lembut jadinya. Berubah udah anak muda tadi. Suatu hari dia mau wudu, nimba air, begitu nimba air udah setahun penuh nih. Nimba air, yang air tadi ternyata di dalamnya emas semua. Timba tadi itu penuh dengan emas. Tapi dia bilang, saya bukan mau emas, mau wudu. Dituang balik itu emasnya. Bukan karena dia apa? Karena sudah berubah. Yang dulunya dia preman, sekarang bukan preman lagi. Sekarang sudah jadi wali Allah. Sehingga dengan emas biasa saja. Alah, emas, orang mau air kok emas, tuang balik. Sampai 3 kali dia timba air, isinya emas semua dalam timba itu. Dan ini dikisahkan dalam kitab Risatul Maunah. Kisah nyata ini. Akhirnya setelah 3 kali itu tinggilah depan gurunya tadi. Tuan guru, saya tadi mau wudu, nggak dapat air. Yang saya tiba tuh emas semua. Sehingga saya sampai sekarang belum wudu lagi. Maka kata tuan guru, terus kemana kamu buang emasnya? Saya buang balik. Orang saya nggak butuh sama emas. Nengok emas itu biasa aja. Kalau kita nengok emas cuma. Ini udah nggak terkesan lagi karena udah jadi wali Allah tadi. Anak muda tadi. Maka kata tuan guru tadi, kamu bukan hanya ilmu kimia, kamu udah jadi kimia sekarang. Jadi keberian wudu gitu Pak. Tes besok. Setahun. Wudu batal, wudu lagi sholat 2 rakaat. Batal wudu lagi sholat 2 rakaat. Nanti setahun jadi kimia. Semua ini betul kisah nyata. Dan kisah ini dikisahkan dalam kitab Risalatul Mu'awana. Kalau mau nengok kitabnya, pergi ke rumah saya. Nanti ada kitab namanya Kitab Risalatul Mu'awana. Jadi wudu ini memang luar biasa memang sebenarnya. Tapi sebenarnya amalan wudu salat 2 rakaat itu sudah ada sebenarnya, sudah zaman Rasulullah. Di dalam hadis Imam Al-Bukhari dikisahkan Rasulullah pada malam hari pernah diajak jalan-jalan dengan malaikat Jibril ke dalam surga. Masuk dalam surga itu terdengar suara sendal. Suara sendal, cekrek, cekrek, suara sendal orang jalan. Maka Nabi itu kok suara apa itu Jibril? Itu suara sendal Bilal. Orang yang di dunia suara sendal udah masuk surga. Begitu dekatnya dengan surga Sayyidina Bilal. Jadi sahabat Bilal itu kan muazzin Rasulullah. Maka Rasulullah penasaran. Ini Bilal itu apa amalannya? Sahabat-sahabat lain ada tahajud juga, ahli zikir juga. Cuman kok suara sendal Bilal ini kok cuman sendal dia yang masuk ke dalam surga. Bukan sendal Umar, bukan sendal Abu Bakar. Apa? Mesti ada amalan khusus. Maka pagi-pagi Rasulullah bertanya kepada Sayyidina Bilal. Ya, Bilal mengatakan, "Wahai Rasulullah, setiap aku tidak pernah meninggalkan setiap aku wudu, aku sholat 2 rakaat. Batal wudu, sholat 2 rakaat." Itu amalan Bilal. Sehingga apa? Bukan hanya ilmu kimia yang didapatkan, tapi apa? Kedekatan Sayyidina Bilal dengan surga begitu dekat sehingga orangnya masuk dunia, sendalnya sudah masuk surga. Amalannya apa tadi dalam hadis Bukhari? Habis wudu, salat 2 rakaat. Ini yang jarang kita lakukan. Salat sunah wudu. Pernah nggih, Pak? Salat sunah wudu.
Mungkin seumur hidup sekali baru dengar nel. Ada apa enggak itu? Ada namanya surat sunnah wudu. Habis wudu kita sunat disunahkan surat dua rakaat. Itu dahsyat itu amalan itu. Memang berat itu. Berat itu amalan itu. Illa 'alal khashi'in, kecuali orang yang khusyuk. Salat itu berat, salat apapun berat. Salat tahajud berat, salat sunnah wudu berat. Salat sunnah habis maghrib sunnah berat. Apalagi habis azan maghrib tadi. Sebenarnya ada salat sunnah itu. Di dalam hadis Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari, sahabat-sahabat selepas azan mereka salat sunnah qabliyah maghrib. Dan itu hadisnya sahih. Ada dua hadis dalam hadis Imam Al-Bukhari, habis azan maghrib itu sahabat-sahabat salat sunnah. Padahal waktu maghrib itu sangat singkat, tapi mereka juga salat sunnah. Tadi saya sengaja nggak salat sunnah. Ini kayak biasanya nggak salat sunnah nih, awak salat sunnah, bingung orangnya apa ya? Karena ada saya kawan, ya kan? Dia tanya sama saya, Ustaz, saya mau tanya ini. Saya di masjid saya itu nggak pernah sholat qobliyah maghrib. Tiba-tiba saya tengok